Selamat siang. Selamat siang. Mas siang Pak Yu. Selamat siang. Gimana? Pak Ida? Siap. Sehat semua ya? Puji Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tadi kita menghadiri upacara kebangkitan nasional, Hari Kebangkitan Nasional Yang diperingati tanggal 20 Mei. 20 Mei dan Tapi kita upacaranya ikut upacara ya karena hari Senin harusnya 20 jatuh di hari Sabtu waktu libur. Makanya upacaranya dilaksanakan hari hari Senin Senin. 22 Mei. Kita sebagai pengurus UPA-UB yang selama ini berkegiatan membangun kerukunan atau umat beragama yang ada di Sidoarjo. Apa kaitannya dengan Hari Kebangkitan Nasional dengan kerukunan antar umat beragama yang ada di Sidoarjo? Kaitan antara Hari Kebangkitan Nasional dan kerukunan itu bisa dijelaskan begini. Di beberapa literatur buku-buku catatan sejarah, kebangkitan nasional itu kan menguatnya kesadaran kebangsaan kita. Kebangsaan yang sebelumnya kita belum pernah di dalam literatur itu ya, di dalam catatan sejarah itu kita belum pernah mengenal istilah Indonesia, belum mengenal nasionalisme. Bangsa di Nusantara ini ya, di era-era itu yang terbagi berbagai macam suku bangsa itu. Ada suku Jawa itu menyebutnya bangsa Jawa. Ada suku Sunda menyebutnya bangsa Sunda. Ada bangsa Minang, bangsa Aceh, Bali dan seterusnya. Bangsa Madura. Saya dari Madura. Wah, betul. Ya. Betul. Jadi dulu sebelum semangat kebangsaan itu menguat, satu suku dengan yang lain itu sendiri-sendiri. Menyebut orang Jawa menyebut bangsa Jawa. Pak Tijan ini kan dari Jogja. Ya, saya di bangsa Jawa. Kalau tidak ada Indonesia, menyebutnya bangsa Jawa. Jawa itu kan meliputi Jawa Timur juga. Nah, kita yang di Sidoarjo ini bisa kita bayangkan sebenarnya kalau tidak ada kesadaran kebangsaan, belum muncul itu, lalu tidak muncul Indonesia, dan kita ini menyebut diri kita ini bangsa Jawa. Pak Tijan bangsa Jawa, Pak Tio ini bangsa Madura. Nah, ada saudara kita di Jawa Barat menyebutnya bangsa Sunda. Nah, muncullah gagasan persatuan itu dilandasi oleh kesadaran kalau bangsa-bangsa di Nusantara itu tidak bersatu, sendiri-sendiri menyebut suku bangsanya sendiri-sendiri melawan penjajah, itu tidak akan kuat. Betapa luar biasanya perjuangan orang-orang Aceh, ada Tengku Puncak Diri. Tapi bangsa Aceh melawan Belanda sendirian. Suku Minang. Ada Imam Bonjol. Ya. Di Jawa ada perang Diponegoro. Kurang hebat apa itu perang Diponegoro itu? 1825 sampai 1830 dalam catatan sejarah. Ya. Itu perlawanan bangsa Jawa yang luar biasa. Sampai Belanda itu mengalami kerugian besar karena membiayai perang itu. Tapi hebatnya perang itu kita kalah karena apa? Sendiri-sendiri. Muncullah gagasan pemikiran dari para orang-orang yang terdidik
para intelektual itu Betul. berpikir, nah kalau orang-orang yang di Nusantara ini berjuang sendiri-sendiri nggak akan kuat, kesel diri itu, dan terbukti dalam sejarah orang Bali sendiri. Nah muncullah gagasan ini harus bersatu, harus dipersatukan. Nah inilah disebut dengan kebangkitan itu. Maka kebangkitan itu adalah semangat mempersatukan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara ini. Jadi suku-suku bangsa ini kan punya berbeda suku-sukunya, termasuk berbeda agama-agamanya. Di Bali, orang Bali beragama Hindu berjuang dengan semangat orang Bali dan dilandasi nilai-nilai agama Hindu. Di Ponorogo jihad dengan semangat Islam. Nah ini dipersatukan, muncullah istilah yang tahun 1998 Sumpah Pemuda itu bersatu bertanah air, berbahasa, berbangsa, termasuk salah satunya berbahasa itu. Nah, coba kalau kita ini berbahasanya beda-beda. Orang Jawa pada saat itu orang Jawa itu berbahasanya dengan bahasa Jawa. Nah, kita lihat sekarang yang ini loh, apa itu keturunan Jawa yang ada di Suriname. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia nggak ngerti. Nah, kalau tidak ada bahasa yang menyatukan, orang Sunda ngomong dengan bahasa Sunda, orang Aceh ngomong dengan orang bahasa Aceh, orang Batak ngomong dengan bahasa Batak, kita tidak ngerti, tidak nyambung ini. Lalu kita bersyukur ada kebangkitan nasional itu. Jadi kebangkitan nasional itu ya kesadaran dari suku-suku kaum bumi putra di Nusantara ini yang berbeda suku bangsa, berbeda agama, ini bersatu. Maka dengan demikian kaitannya apa dengan kerukunan umat beragama? Hari Kebangkitan Nasional ini juga harus disadari sebagai sejarah bersatunya suku-suku yang berbeda agama itu menyebut kita bangsa yang sama. Nah itu ya. Saya menimbali apa yang disampaikan Pak Idam, bahwa memang kita ini sebenarnya sudah menikmati. Nah, dulu para intelektual, para sebelum kita, para pejuang itu sudah memberikan itu. Nah, justru dulu yang dari tidak mengerti, dari tidak ketahuan, artinya masih mementingkan sukunya, masih mementingkan agama dan sebagainya, itu bisa menutup diri, menahan diri, meleburkan supaya nilai nasionalnya tumbuh, nilai nasional tumbuh, sehingga apa yang dihadapkan oleh para tokoh-tokoh dulu, kalau saya mengutip dari Wahidin Sudirosono, itu sebetulnya yang pertama belum ngomong bangsa, menyatukan budaya, supaya budaya ini ada sesuatu kesamaan. Nah, setelah kesamaan budaya itu, sehingga mereka dari kepentingan individualisme yang tinggi itu bisa melebur untuk jiwa nasional. Kenapa jiwa nasional ditimbulkan? Nah, karena melihat bahwa selama ini kegiatan-kegiatan kita itu dimonopoli dan supaya oleh penjajah oleh Belanda. Dan kalau kita menjadi terus bahwa itu bertentangan dengan kita. Kalau kita ini dulu tokoh-tokoh itu ingin mempersatukan bangsa Indonesia, ya dengan tadi sudah dijelaskan. Sebelumnya mereka mampu dengan tokoh-tokoh yang sudah punya kesaktian mereka hanya dalam apapun. Tetapi justru penjajah ini kan punya politik yang berbeda. Dia mempunyai yang namanya divide et impera. Kalau bisa memecah belah. Nah ini justru memecah belah ini misalkan orang Jawa jangan sampai bersatu dengan Sunda, jangan bersatu dengan Madura. Orang Kristen jangan bersatu dengan Islam. Itu dulu seperti itu. Nah, betapa luhurnya orang-orang leluhur kita dulu seperti itu. Nah, nilai kebangkitan hari ini, nilai kebangkitan nasional, kenapa diperingatkan setiap tahun itu untuk mengingatkan kita lah bahwa kita harus menghargai nilai-nilai sejarah orang dulu yang mempersatukan kita. Dari kaitannya dengan kita di FAUB ini, ya bagaimana kita tetap selalu mempunyai rasa bangkit untuk semangat untuk mempersatukan dan menjaga
pada kerukunan. Nah, ini pentingnya peringatan ini menyadarkan kita Ya. bahwa dulu kita itu sebagai bangsa yang dijajah. Loh, lalu muncul kebangkitan untuk menjadi bangsa yang satu. Ini kan sudah luar biasa. Nah, di antara persatuan Indonesia itu, ya persatuan suku-suku bangsa itu dan agama yang dianut oleh masing-masing suku itu menjadi setara sebagai bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Itu menurut saya. Nah, jadi kita memperingatinya itu untuk mengingat bahwa dulu kita itu terpisah-pisah sehingga tidak kuat. Nah, sekarang ini kita bersatu sebagai satu bangsa. Saya melihat bahwa nilai kebangkitan ini harus kita sadari bahwa zaman dulu itu bahwa DVD Ampera itu betul ditekankan untuk mengacau balukan seperti yang dilakukan zaman dulu. Agar tidak ada persatuan. Tidak ada persatuan. Itu sudah disatukan menjadi itu. Nah, kita sebagai pengurus FAUB dalam beberapa teman-teman yang berbeda agama, berbeda suku, itu harus menghilangkan DVD Ampera yang baru, yang modern dalam bentuk apapun. Ya, Betul. orang-orang yang ingin memecah belah, ya, menganggap bahwa ini paling benar, bahwa agama saya paling benar, ini ya, tidak benar, ini kurang dan sebagainya, itu harus direbut. Seperti halnya yang sudah dulu. Ya, itu artinya begini, dalam konteks saat ini, ya memang kita tidak pungkiri bahwa sejarah bangsa kita memang beragam, ada dari segi agama. Ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga ada agama-agama setempat yang dianut oleh masyarakat tertentu. Berarti sekarang ini ya kita harus sadar kita ini setara sebagai bangsa Indonesia yang satu. Setara itu berarti haknya setara, kewajibannya setara. Tidak boleh ada yang merasa lebih berkuasa. Ya. Nah, itu menurut saya tugasnya Taufik adalah menjaga itu, memelihara itu agar kenyataan perbedaan-perbedaan agama itu tidak menjadi faktor pemecah belah, tetapi menyadarkan kembali bahwa perbedaan-perbedaan agama itu tetap di dalam persatuan Indonesia itu. Iya. Jadi kita ini harus bersyukur ya, pendahulu kita sudah mempersatukan kita. Bagaimana dulu terpisah, ya, Lalu disatukan oleh para intelektual dari suatu bangsa Indonesia. Cuma kadang saat ini masih ada orang-orang yang menganggap berbeda itu lawan. Itu. Ya. Nah, bagaimana sikap dari pengurus FAUB terhadap orang-orang yang masih ada seperti itu? Ya. Kalau saya melihatnya bahwa itu karakter, kembali lagi karakter memecah belah itu artinya gini. Secara tidak terang biasa, kalau kita mementingkan diri kita sendiri, bahwa kita hidup di dalam suatu bangsa, suatu suku yang majemuk dan sebagainya, kita menganggap diri kita paling benar. Itu sudah menciptakan DVD Ampera yang dulu dibangun oleh Belanda. Makanya itu harus dihilangkan. Nah, hilangnya bagaimana? Ya kita harus saling toleransi, saling menghargai apa yang kita katakan selama ayo kita lakukan bersama-sama. Sebagai contoh yang sekarang dalam pengisian kita terutama di kerukunan beragama, pada saat ada momen-momen tertentu keagamaan, pada waktu kita Idul Fitri kita mengunjungi saudara-saudara kita yang Muslim, ya, kita mengunjungi, menghormati, menghargai bagaimana menghayati Idul Fitri. Kalau nanti ada Natal, bagaimana saudara-saudara kita yang Muslim bisa menghargai momen-momen itu sebagai rasa toleransi bahwa oh ya mereka juga harkat martabatnya sama dengan kita. Kalau ada orang Hindu nanti menyiapkan hari Nyepi dan sebagainya, itu juga harus disamakan cara-cara kita berkunjung. Nah itu menurut saya itu membangkitkan semangat itu yang harus dijalankan oleh kita
sebagai memberi contoh kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa mengikuti, ya belum bisa. Nah ini menurut saya benih-benih ini yang terus ditanamkan sehingga apa yang sudah diusahakan oleh leluhur kita itu menjadi tetap kita pelihara, tetap kita juluti. Kalau kita tidak menjuluti, artinya kita mengkhianati apa yang sudah diproses, apa yang sudah disatukan, apa yang sudah diusahakan para leluhur kita yang baru. Itu sama dengan kita mengkhianati. Jadi kita tidak mengisi, tetapi kita justru akan mencoba mengkhianati saja. Ya. Itu yang menurut saya. Itu salah satu kiat yang dikerjakan oleh pemuka agama untuk saling membantu ketika merayakan perayaan ibadahnya. Kira-kira dari FKUB ada lagi nggak kiat-kiat yang lain? Saya dengar ada namanya FKUB peduli. Ya. Mungkin Pak Idam bisa begini, kita ini di FKUB di dalam tugas memelihara menjaga lingkungan, saya setuju. Saya kembali ke sini, setuju bahwa kita sesungguhnya melanjutkan tugas ya, untuk menjaga persatuan kebangsaan Indonesia yang berbeda suku, berbeda agama. Kita setuju ya. Nah, tetapi konflik itu akan selalu ada dalam hubungan-hubungan antar individu, antar kelompok masyarakat, antar satu sama lain itu. Konflik selalu ada. Nah, kalau terkait hubungan-hubungan antar umat beragama, konflik itu bisa terus terjadi karena faktor-faktor dari luar ya. Ada faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi masyarakat tertentu ya, untuk membenci kelompok agama lain. Itu faktor-faktor dari luar. Ada faktor-faktor faktor ekonomi, ada banyak faktor sebenarnya yang bisa menimbulkan munculnya konflik gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan ya, dalam hubungan antar umat beragama dan di dalam kerangka kita sebagai bangsa yang sama, belajar dari sejarah masa lalu, kelompok agama-agama ini telah bertemu untuk bersepakat menyatukan hal yang sama, yaitu cinta tanah air. Yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha sama tugasnya cinta tanah air, berbuat kebaikan. Nah, semua agama sama, memajukan, menjaga kodrat kemanusiaan, saling tolong menolong. Itu nilai-nilai yang sama yang diajarkan oleh Islam. Kristen juga mengajarkan itu, yang Katolik mengajarkan itu, yang Hindu Buddha mengajarkan itu. Artinya di dalam rangka menjaga kerukunan, kiat yang paling mendasar itu adalah masing-masing agama mengikatkan diri untuk saling bekerja sama pada hal-hal yang sama. Yaitu tadi cinta tanah air sama. Orang Kristen, orang Hindu, Buddha sama ini cinta tanah air. Berarti orang Islam harus cinta Indonesia saja, orang Kristen harus cinta Indonesia saja, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha cinta Indonesia, cinta tanah air. Iya, semuanya terikat di saat ini. Jangan sampai ada agama kamu beriman tapi anti tanah air. Lah ini kan tidak benar ini. Nah ini yang pertama, kiat pertama ini. Nah yang kedua, nilai-nilai kesamaan lagi kita harus perkuat. Orang Islam itu wajib memiliki kepedulian kepada sesama dengan bersedekah, membagi rezeki kepada yang lain. Orang Kristen juga sama, orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik sama. Nah ini kan kesamaan. Nah ini harus jadi kiat kedua. Nah kita himpun dengan kesamaan ini. Ayo bersama-sama punya kepedulian, saling bantu membantu. Dan kiat ketiga ada keharusan saling menghormati. Yang Islam harus menghormati yang agama lain. Untuk apa? Nah,
Loh, kita kan memang berbeda. Iya, berbeda. Saya Muslim, Pak Dijan Katolik, Pak Yu ini Kristen, berbeda imannya. Tapi kalau ditonjolkan perbedaannya, kita akan perang, kita akan bermusuhan. Nah, maka di sini ada saling menghormati itu. Saya Muslim, saya harus menjadi orang Islam yang kafah 100% taat. Orang Katolik juga menjamin hak untuk menjadi beragama, seluas beribadah, beragama sesuai dengan keyakinannya. Maka selain harus menjadi umat beragama yang total sesuai dengan keyakinannya itu, tapi kita harus sadar, loh, saya menjadi Muslim yang baik, tapi ada orang Kristen yang kepingin Kristen menjadi Kristen yang baik. Nah ini Pak Dijan Katolik, ternyata selain saya sebagai seorang Muslim, ternyata ada teman kita yang Katolik yang imannya. Nah kalau dengan demikian terus gimana? Dalam iman saya Pak Dijan ini, mohon maaf misalnya ini, istilahnya pakai istilah kafir nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti deh. Nggak masalah. Paham. Dalam keyakinan saya, Pak Dijan ini kafir bilang itu, karena tidak sesuai dengan keyakinan saya. Nah Pak Dijan ini ingin menjadi Katolik yang yang benar-benar Katolik, sesuai dengan ajaran Katolik. Loh, ada orang Islam. Kalau orang Islam berarti ya kafir juga, itu menurut keyakinan Katolik. Nah, yang Kristen Pak Yu ini, saya harus menjadi Kristen taat 100% sesuai agama, keyakinan, ajaran-ajaran yang diyakini. Berarti orang di luar Kristen kafir dong. Loh, kalau gitu Pak Yu ini menganggap saya kafir. Nah kalau saya menganggap Pak Dijan kafir, Pak Dijan menganggap saya kafir, saya menganggap Pak Yu kafir, Pak Yu menganggap saya kafir, kita ini jadi musuhan ya. Kita jadi perang. Nah terus mana agama kalau agama ini melahirkan permusuhan satu sama lain? Padahal agama mengajarkan kebaikan, yang Islam mengajarkan Islam dan rahmatan lil alamin. Kristen mengajarkan cinta kasih, Katolik mengajarkan cinta kasih, yang Hindu, Buddha mengajarkan kebaikan semua. Loh, lagi mana? Di satu sisi agama mengajarkan kebaikan, saya Islam, saya harus menjadi Islam yang baik, gitu kan? Ya. Katolik juga begitu. Tapi gimana kalau kenyataannya saya mengkafirkan orang karena perbedaan iman? Orang Katolik mengkafirkan non-Katolik karena perbedaan iman. Orang Kristen mengkafirkan non-Kristen karena perbedaan iman. Loh, kita ini jadi kafir semua. Kalau gitu perang kita. Nah, kiat yang ketiga dengan demikian adalah di antara keinginan kita untuk menjadi umat agama yang terbaik masing-masing, tetap harus menghargai kenyataan bahwa ada umat yang berbeda di antara kita. Kalau kita tidak toleran di situ, tidak terpuas diri, perang kita itu. Nah, ini juga yang sebenarnya menjadi cita-cita luhur dari persatuan bangsa Indonesia itu, untuk mempersatukan seluruh bangsa-bangsa berbeda suku dan berbeda agama itu agar tidak perang satu sama lain. Perang karena perbedaan suku, perang karena perbedaan agama. Persatuan Indonesia tidak akan terwujud kalau itu terus. Artinya apa? Kalau sekarang kita bangsa Indonesia itu, masyarakat Indonesia masih konflik karena perbedaan agama, lalu kita itu kan mundur, kita akan jatuh terpuruk seperti masa-masa kita ini dijajah Belanda itu. Padahal kita ini sudah merdeka, kita sudah dipersatukan. Maka tidak boleh lagi ada perbedaan-perbedaan agama yang sebagai alasan permusuhan, kebencian di antara satu sama lain itu. Tetapi
perbedaan agama itu sebagai kenyataan, dan kita harus mengembangkan kiat yang ketiga, sikap toleran, sikap toleran, apa istilah yang lain itu tepos liro sama lain. Nah itu dengan cara itu kita nanti bisa bersama-sama, yang Muslim bisa bergandengan tangan dengan Katolik, bisa bergandengan tangan dengan Kristen. Untuk apa? Memajukan kemanusiaan sebab dalam kodrat kita, dalam kehidupan sosial kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau tidak, perang juga. Jadi saya menggarisbawahi sebetulnya apa yang disampaikan Pak Idam mengenai adalah bagaimana penguatan iman kita, penguatan spiritual kita. Nah, dengan spiritual kita kuat, iman kita kuat, harusnya kita kembali kepada Yang Kuasa, bahwa kita diciptakan oleh Yang Kuasa dari perbedaan dan sebagainya. Tetapi yang harus kita pahami bersama bahwa kita harus mengajarkan ajaran yang lain. Ya. Saya ingin memberikan beberapa gambaran. Ya, kalau tadi spiritual sudah kuat, harusnya di hubungan dengan antar manusia yang mempunyai makhluk sosial harus juga kuat. Contoh yang sederhana, kalau kita melihat orang itu sakit, kita tidak akan menanyakan bahwa dia itu orang Islam atau orang Katolik atau orang Kristen. Kewajiban kita sebagai orang yang beragama menolong. Bagaimana menolong orang sakit ini? Sama. Bagaimana kalau kita melihat orang yang kelaparan, kita tidak menanyakan kamu apa, kamu dari mana dan sebagainya. Kita mempunyai sesuatu seperti yang tadi, bahwa kita harus memberikan makan pada orang itu. Dan berbuat seperti itu, makhluk sosial yang seperti itu nanti juga yang akan mewujudkan, membangkitkan semangat kita untuk berbagi, membangkitkan semangat kita untuk mengerti. Kalau di istilah orang-orang yang tua-tua yang kita dapat itu bahwa kita ini sekarang itu berbicara dengan hati. Nah, kalau kita sudah dengan hati, pembicaraan tidak melukai yang lain, pembicaraan yang keluar pasti yang lain. Nah, itu yang harus kita jaga sehingga apa yang disampaikan bahwa kita menunjukkan toleransi agar bersama-sama. Yang keluar dari pembicaraan dari Pak Idam masih baik dengan saya. Yang keluar dari pembicaraan saya yang baik pasti akan keluar di Pak Idam. Demikian juga kalau pembicaraan Pak Idam baik, tidak mengkafirkan akan juga diterima baik. Itu yang sehingga ini harus kita jaga. Makanya kita membangkitkan sosial kita yang betul-betul mundur, jangan sampai mundur seperti ya, itu. dengan perpecahan, konflik. Nah, itu sebagai pengalaman. Jangan sampai turun kembali. Nah, kita sudah dibangun aja bagaimana kita memberikan penguatan dan contoh menjaga kerukunan. Nah, kalau kita sudah rukun, kita sudah sudah. Kami yakin bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu salah satunya adalah keadilan sosial dan sebagainya. Itu akan muncul. Nah, itu salah satu tujuan kebangkitan nasional itu juga yang diserahkan FAB. Nah, itu kiat menjadi kiat keempat. Kalau tadi dari kiat keempat yang alasan dari KUP itu dalam rangka memelihara kerukunan itu adalah mengajak seluruh umat beragama untuk bersama-sama memajukan kehidupan sosial. Itu ya. Jadi itu dalam pengalaman hubungan sosial sehari-hari antar umat beragama itu akan menjadi pengalaman berharga. Orang Kristen punya kepedulian sosial, jadi karena bercita-cita turut memajukan kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial itu kan luas, bukan memajukan kelompoknya sendiri. Karena kalau memajukan kelompoknya sendiri, mohon maaf misalkan, yang Muslim memajukan kelompoknya sendiri, organisasinya sendiri, yang Kristen memajukan komunitasnya sendiri, kelompoknya sendiri, itu kan kita terkotak-kotak seperti dulu. Nah, kalau sudah jadi bangsa yang sama, yang Kristen ya sama punya kepedulian membantu saudaranya meskipun berbeda agama. Yang Kristen membantu saudaranya yang satu bangsa yang meskipun berbeda agama, yang Muslim juga. Nah,
itu kiat kami kita yang keempat di FKUP Sidoarjo ini. Lengkap ya gimana ya kan? Seluruh umat beragama itu kita ajak untuk turut serta memajukan kehidupan sosial tanpa membeda-bedakan agama. Jadi jangan sampai, mohon maaf, yang Kristen hanya membantu Kristen toh, yang Islam membantu. Itu kita masih terkotak-kotak. Dan itu pun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Betul. Ya. Ya, ini hal yang luar biasa, di mana memberikan wawasan buat kita semua untuk menghormati. Kita beragama, kita beriman, oke, kita beriman, tetapi iman itu harus dilakukan tuh, berbuat. Kita sebagai penerus, sebagai masyarakat, ya tentu ingin memberikan sumbangsih kepada bangsa. Ya itu tadi, beriman oke, tapi membagikan kita kan pada semua golongan. Ya terima kasih buat Berapa menit ya? udah 20 menit Suwe. lebih. Suwe. Suwe. Anu kata-kata penutup. Betul. Ya. Kenapa tadi? Saya. Saya. Ya, mau tak macam ini. Nah, Baiklah, baik. Bapak saya langsung tutup kok. Apa kembali ke Ya, saya lagi? Pak Yu dulu. Oke, untuk mengakhiri ini saya minta Pak Adam untuk oke. Terus ya, tutup. Ini sungguh luar biasa, dan saya minta sebagai penutup Pak Idam menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Monggo. Baik, terima kasih. 20 Mei itu selalu kita peringati setiap tahun sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang berbeda suku, berbeda agama, untuk mengingat kembali sejarah masa lalu bahwa kita, bangsa Indonesia ini adalah satu bangsa yang lahir karena semangat persatuan, semangat perhimpunan dari seluruh suku-suku bangsa yang ada di Nusantara yang berbeda agama telah dipersatukan menjadi satu bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia yang bercita-cita sama, yaitu memajukan kehidupan bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, kemuliaan sesuai dengan kodrat kemanusiaan kita. Oleh karena itu, dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, mari kita tetap bersatu di antara suku-suku bangsa dan di antara agama yang berbeda ini, bersatu sebagai satu bangsa Indonesia, dan bercita-cita satu mencapai kemajuan kita bersama. Terima kasih.